Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Harapal tuh. Tahu artinya? Sesungguhnya orang yang tertutup merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, tertutup terhadap pandangan orang, kerjanya itu menjas orang, menghakimi orang, salah we batur manu bener teh manehna we wungkul. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, sarua wae keur manehna mah. Aandartahum am lam tumdirhum la yu'min. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia mah sarua wae la yu'minun, tidak akan terbuka. Orang yang merasa dirinya tahu padahal dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak mungkin bisa diberitahu. Makanya saya doakan, walaupun kalian baru datang di sini, semoga kalian semua jadi orang-orang yang dapat ditolong. Itu aja doa saya. Karena orang yang dapat ditolong itu orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, mual bisa ditulungan. Apalagi siapa dulu dong saya? Lihat dong gelar-gelar saya. Mual bisa ditulungan gitu. Syarat orang yang bisa ditolong itu orang yang tawadu, yang rendah hati, yang jujur pada dirinya sendiri. Yuk kita sekarang baca ayat ini. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat 6, ayat 7, ayat 8. Yang tadi ayat 8-nya sudah saya baca. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman, cuman mereka tidak sadar. Lanjutannya ini. Nah, perumpamaan mereka apa? Seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, dihilangkan cahayanya. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Paham sampai sini? Jadi perumpamaan orang yang mengaku beriman tuh begitu, sok-sok ngaku beriman, padahal nggak beriman. Itu seperti orang menyalakan api. Caang seetik poek, caang seetik poek poek, caang seetik poek poek poek. Gitu, Kartos. Gitu nggak kira-kira kita? Nah, kalau gitu teruskan ngajinya sekarang. Nah, jelas ya? Ya, kita lanjut ke sini. Ulangi dulu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau pemimpinnya Allah dan yang dipimpin oleh Allah hanya orang beriman, bukan yang mengaku beriman. Selalu dari gelap ke terang, 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 terang terus. Maka di Quran dikatakan tidak ada iman yang berkurang. Jika ada mengatakan iman kadang berkurang, kadang itu imannya orang yang mengaku beriman. Kalau imannya orang yang sejati imannya tidak berkurang, nambah terus. Maka di Quran kan ada kata-kata begini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma imani. Tidak ada orang yang berkurang imannya kecuali orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman kadang iman kadang tidak, itu ngaku. Tapi kalau orang yang sudah terbuka mata kalbunya, inna fatahna laka fatha mubina, maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma imani. Imannya bertambah. Saya kasih tahu kapan rekening kita bertambah. Pertama harus punya saldo, yang kedua harus ada yang nambah. Tahu? Jadi supaya nambah harus ada modalnya dulu, saldonya. Sekarang saya mau nanya, punten, saldo imanmu tuh yang mana? Rek nempelna ka mana tuh nambahna? Saldo nage eueuh. Boa-boa rekening nage can aya. Sibuk transfer. Nomor rekening naoge nepi ka ayeuna can aya. Boro-boro saldo rek nempel di mana? Makanya Nabi Musa di Quran dijelaskan imannya itu harus diawali. Kan di Quran surat Al-A'raf 143 Nabi Musa itu kan minta melihat Tuhan. Baca nanti
Al-A'raf 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kata Tuhan, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung, ke puncak kesadaran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan aku akan bertajali di situ. Aku akan menampakkan diri kepadamu. Begitu Allah menampakkan diri kepada Musa, Musanya itu jatuh pingsan. Fanabillah, gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Baru setelah itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Begitu kita mengatakan awal aku beriman, nomor keningna aya, pasti imannya akan nambah. Saya khawatir nomor kening kalian tuh belum terdaftar. Rek transfer ke mana? Itu masalahnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi kalau orang yang beriman, pemimpinnya siapa? Allah. Kalau pemimpinnya Allah, selalu hijrahnya dari gelap kepada terang. Clear sampai sini? Hey. Kok saya hijrahnya itu malah kanopoe? Padahal ngaku beriman. Berarti imanmu harus diperbaiki. Ucapkan selamat tinggal pada iman yang hanya mengaku iman. Ucapkan selamat tinggal dengan berani. Saya harus melakukan hijrah sungguh-sungguh. Karena iman saya ternyata baru iman pengakuan saya saja. Bukan pengakuan Allah pada saya. Selamat tinggal. Berani? Harus berani. Kalau nggak berani mah gitu keneh terus. Poek. Wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Nah, sedangkan orang yang masih tertutup, pemimpinnya siapa? Tagut. Siapa tagut tadi? Pikiran gelap. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh cahaya ilahi. Wah, pikiran mah suka macam-macam. Nutu kejadian oge sok di pikiran. Betul? Iya. Suami pulang terlambat, padahal nggak kemana-mana, cuman banyak bitu di jalan. Mau nelpon nggak sempat karena HP-nya tersimpan. Baterainya sudah lowbat. Nu di bumi teh, kamana heula jeung saha. Begitu datang teh geus ngabedega di depan panto. Hasil saha eta? Hasil pikiran. Tidak pernah nanya dulu. Ya. Kalau orang yang sudah sadar enggak gitu. Begitu datang sudah. Sediakan dulu air, mau kopi, mau apa, bukan langsung dihakimi. Siapa tahu, ya kan? Makanya semua kemarahan, semua hal yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Nyorekan ka ditu ka dia. Tas tenang dicarioskeun. Tadi teh ban bocor. Bade nelpon HP lobet. Tuh waktosna. Era pan. Buah siapa itu? Tah pikiran mah gitu. Yang disebut dengan setan teh eta, huluna sagede muning, awakna sagede hurang. Ayana dikuring rupana jiga maneh. Saya nggak ikutan. Maaf ya. Mega harti. Karena selama ini tuh setan tuh, eta cenah setan sok ngaganggu. Nu ngaganggu maneh makan maneh sorangan. Betul apa tidak? Jadi bungkelekannya setan sudah kelihatan sekarang? Hakul yakin? Ternyata setan teh pakai kacamata, seri tuh. Kita menganggap setan iblis itu sebuah entitas makhluk yang terpisah dari kita yang kerjanya menggoda kita. Padahal tidak ada yang menggoda kita kecuali pikiran gelap kita. Rek merek kabatur nempi kata jadi. Betul gak? Kaburu si pikiran nyarios ngeunah we nu gawe urang atuh hayang mah gawe jiga urang teh jadi tah mere dibisikin oleh pikiran gelap kita sendiri. Tah pikiran mah kitu bahayana teh. Kalau pikiran belum dicahayakan oleh cahaya ilahi yang berasal dari kesadaran, pikiran kita akan selamanya begitu. Itu yang dikatakan walladzina kafaru auliya'uhumut tagut yukhrijuhum minan nur
ilad dulumat. Jadi pindah nate lain tina poek kanu caang, tinu caang kanu poek. Bukan dari gelap kepada terang, tapi dari terang kepada gelap. Sekarang ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang tertutup. Ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang gelap. Mau? Berani? Kalau berani hari ini, memutuskan hari ini, lihat perubahannya. Besok kebahagiaan sudah mulai datang. Singkirkan semua penghalang-penghalangnya, kebahagiaan akan datang. Gitu ngaji mah. Dan ngaji mah kedua ayat ukurna. Kedah ayat canakeunana. Kahartos. Kan ditaros kata di bumi teh. Ku putra atau ku cara oge. Ngaos naon tadi teh ibu? Ngaos setan, Pak. Tos terang setan, ibu kene. Kan ditaros ke saroge, tepang ibu tadi sareng, tepang. Tepang. Bungkeulekan geuning Pak setan. Make jilbab. Baju hideung. Ya. Kartos? Makanya saya sering mengatakan tidak ada yang berbahaya di luar diri kita, karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tah orang teh selama ini salah kaprah menganggap musuh kita di luar diri kita, menganggap setan pun adalah entitas di luar kita. Sekarang ucapkan selamat tinggal pada pemahaman itu. Geningan setan teh caket sok ngaharewos. Eta bari masihan 5.000 ditongtak deui ku setan entong 2.000. Karo sekarang itu namanya hijrah minan nur ila dulumat. Tos sae ngaluarkeun mah 10.000 ditongtak ku setan gede teuing cenah. 2.000 tuh tinu caang kanu poe. Nih saya kasih tahu, sebenarnya yang saya ceritakan ini adalah pengalaman hidup kita masing-masing. Sok lah emutan. Iraha urang pindah tinu poe kanu caang, iraha urang pindah tinu caang kanu poe. Sok emutan. Da mau tebih atuh. Karena apa? Ieu mah pengalaman urang. Jadi Quran itu sebetulnya bukan cerita ilusi. Cerita sesuatu yang konseptual sekaligus juga faktual, kontekstual. Jadi Quran itu berlaku di sepanjang zaman, tergantung cara seseorang mengupasnya. Inilah pentingnya ngupas Quran itu harus betul bahasanya, harus menggunakan tafsir, tetapi juga harus menggunakan pengalaman spiritual. Sampai sini mengerti? Oke, sering baca ayat ini? Sering, one day one judge. Saking seringnya sampai nggak sadar kalau ini sering dibaca. Pesannya nggak nyampe karena terlalu sibuk membaca. Karena berharap dapat pahala. Iraha jaga. Padahal pahala yang dibutuhkan oleh kita di dia ayeuna, karena hidup itu di sini saat ini sekarang. Coba terapkan sekarang. Dapat nggak pahalanya? Kalau saya terbuka mata kolbunya, saya tasdikun bil qalbi pada Allah, Allah membimbing saya, suara kebenaran hidup pada diri saya, tidak mungkin saya pindah dari terang ke gelap. Saya akan pindah dari gelap ke terang. Kalau begitu, sekarang saya akan buka pandangan kolbu saya, biar saya bisa tasdikun bil qalbi kepada Allah, sampai tingkatan imannya isbatul yakin, yakin adanya Allah, karena saya sudah menyaksikan sendiri. Saya tidak akan pindah lagi dari terang kepada gelap. Ternyata saya tahu sisi gelap saya adalah pikiran gelap saya sendiri. Itu yang sering mengganggu dan merusak kehidupan saya. Sadar sekarang? Dapat pahalanya? Pahala itu sekarang. Sebuah pertolongan yang nyata. Yang bisa menolong diri kita. Disebut juga syafaat. Jadi syafaat itu wujudnya ilmu. Jadi syafaat dari Rasulullah itu yang sebenarnya adalah ilmu Rasul yang datang pada kita hari ini, dan ilmu diterapkan oleh kita jadi selamat
pindah dari gelap ke terang, bukan dari terang ke gelap. Itu namanya syafaat. Kan selama ini mengartikan syafaat kan lain lagi, betul nggak? Jaga deui. Kumaha? Karena masa yang akan datang itu waktu psikologis. Itu yang dikatakan Einstein. Waktu adalah ilusi. Paham ya? Jadi sekarang saya sedang mengajarkan sekaligus bagaimana cara menghentikan waktu. Hidup di sini saat ini sekarang dengan totalitas. Karena masa depan gak usah dibicarakan. Masa depan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Setuju? Setuju? Gitu. Lanjut? Oke, lanjut. Baru satu ayat. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ini saya belum sampai ke judul. Karena judulnya kan tadi kita akan dipertemukan dengan pertemuan baru. Akan dihadiahi hadiah baru dalam hidup kalau kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak menolong kita. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak membantu kita. Setuju? Yuk. Termasuk juga selama ini kita sholat hanya raga saja menjalankan rutinitas. Ucapkan selamat tinggal, bukan meninggalkan sholat. Tetapi sholat yang semacam itu patut ditinggalkan. Ganti dengan sholat yang diajarkan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Bisa nggak melihat batinnya Rasulullah ketika sholat? Bisa? Bisa? Tuh. Jadi selama ini sholat kita baru melihat lahirnya Rasulullah sholat. Batinnya belum tahu. Disitulah kita pentingnya bertemu dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Supaya tahu lahirnya, tahu batinnya. Sehingga sholatnya lahir, batin. Selamat tinggal sholat yang hanya lahir saja. Selamat tinggal sholat yang sekedar kewajiban. Selamat tinggal sholat yang hanya rutinitas. Saya ingin mendapatkan kepuasan dari sholat saya. Karena Rasulullah mengatakan, sholat adalah hiburanku. Kalau udah sampai ke sana, aya rasana sholat. Rindu ingin sholat, bukan gak mau sholat, rindu ingin sholat. Rindu itu karena kita sudah merasakan rasanya. Kalau gak merasakan rasanya, rindu gimana? Paham? Wajar gak kalau anak-anak sekarang gak rindu sholat? Wajar, tara diajarkan. Betul gak? Ibu bapaknya juga sholat, pada gak sekolot. Cekedeng deui. Gitu sebetulnya mah. Jujur nama. Kenapa ibu bapak sholat? Kewajiban. Jika nu bener. Wajiban dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Berarti bermuatan loh. Kalau mengatakan kewajiban gak ikhlas. Dalam teori motivasi, kalau kita mengerjakan sesuatu karena motivasi hadiah, gak ikhlas. Motivasi ancaman juga gak ikhlas. Agak ikhlas sedikit kalau motivasinya adalah kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh sholat. Apalagi ketika tanya, kenapa Anda sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Oh gitu. Tadi saya tanya ya di pembukaan, cinta sama Allah? Cinta. Sudah ketemu? Belum. Kok bisa cinta? Lucu ya. Padahal kalian juga nggak bisa cinta sama pasangan kalian kalau belum ketemu. Betul nggak? Kan jatuh cinta itu kusabab sering penak. Betul nggak? Sering penak itu asa ayah pak kuat pak kait ya. Gitu kan. Gitu. Ya kita teruskan dulu ngajinya. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinah liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa innallaha bikum la raufur rahim. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 9. Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi Quran surat Al-Baqarah 257. Mari kita lihat ayatnya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya tanda-tanda yang terang benderang. Ayatim bayyinah. Jadi ayat itu bahasa Arab artinya tanda. Bayyinah itu terang benderang. Nih saya kasih tahu. Kalau lampu ini nggak nyala, bisa nggak memindahkan kita dari gelap kepada terang? Ulangi. Kalau lampu tidak nyala,
Bisa nggak lampu itu memindahkan kita dari gelap kepada terang? Karena syarat untuk menuju terang itu harus ada terangnya. Karena gelap itu artinya adalah ketiadaan cahaya. Begitu dihadirkan cahaya, ya tidak ada gelap, yang ada adalah terang. Paham? Jadi kalau lampu yang tidak menyala, walaupun disebut lampu, bisa nggak memindahkan dari gelap kepada terang? Nggak bisa. Setuju? Jadi lampu yang bisa memindahkan dari gelap ke dapat terang itu adalah lampu yang menyala. Ayat ini keren sekali. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatim bayinah, tanda-tanda yang terang benderang. Lalu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Lihat saya semuanya. Gelap artinya ketiadaan cahaya. Jadi kalau begitu terang apa? Terang artinya kehadiran cahaya. Bisa nggak marah-marah di tempat gelap tiba-tiba jadi caang? Bisa nggak mengutuk kegelapan tiba-tiba menjadi caang? Marah-marah, mengutuk tidak akan pernah mengubah gelap menjadi terang. Satu-satunya yang bisa mengubah gelap menjadi terang adalah menghadirkan cahaya. Pertanyaan saya, yuk kita sadar, sekarang diri kita gelap apa terang? Gelap apa terang? Sepanjang kita masih tertutup, berarti gelap. Bisa dikutuk gak kegelapan? Gak bisa. Orang yang jahat itu gelap, tidak bisa dikutuk. Anak nakal itu gelap, tidak bisa dikutuk. Satu-satunya cara mengubah yang gelap, menghadirkan cahaya. Makanya ketika anak nakal jangan dikutuk. Nakal, kurang aja, jangan. Lihat dulu, dia nakal dari mana bibitnya. Kan nomor contoh maraneh kene kolotna. Betul nggak? Betul apa tidak? Nah, iya. Gitu nyalakan budak, salahkan diri sorangan. Kunaon budak teh make kieu? Oh, kenapa dia berkelahi di sekolah? Karena dia pernah melihat kalian berkelahi di rumah. Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dur teku sekolah teh dikaluarkeun. Budak teh poek pernah disekolahkeun ge. Dihukum ku sekolah tambah poek atuh. Sekolah macam apa? Kasih tahu ya. Di pesantren, di sekolah banyak hukuman. Poek. Harusnya di situ dihadirkan cahaya. Heran saya. Katanya namanya pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, pesantren. Isinya hukuman terus. Gak bisa hafal ini, bersihkan WC. Poek atuh. Betul? Sekali lagi, orang yang melakukan kesalahan itu gelap, hukuman juga kegelapan. Harusnya tidak boleh ada hukuman. Rangkul. Ketika anak melakukan kesalahan, rangkul, berikan cinta kasih, berikan perhatian. Coba rubah cara lama dengan cara baru. Selamat tinggal cara lama, ubah dengan cara baru. Berhenti menyalahkan anak. Karena anak itu salah, siapa tahu mencontoh perilaku kita sendiri. Setuju? Baru mangut. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Pertanyaan saya, mau nggak oleh Allah diturunkan kepada kita tanda yang terang benderang? Mau? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus menjadi hambanya Allah. Pertanyaan berikutnya, jujur, selama ini hamba siapa kita? Hamba Allah atau hamba togut? Cenah karasaeun. Nyambung dengan ayat yang tadi. Selama ini kita ini bukan hamba Allah. Karena yang dipertuhankan oleh kita bukan Allah. Tahu juga belum? Yang dipertuhankan oleh kita adalah pikiran. Nu digugu ditiru ke urang teh tah ieu pikiran poek. Jadi siapa Tuhan kita selama ini?
Togut. Makanya pindahnya bukan dari gelap ke terang. Nuca angge malah jadi poek. Kan ada orang boro-boro ya kata-kata yang salah bagi dia. Kata-kata bener aja bagi dia mah salah poek. Nu bener keur si eta mah. Da manehna nu pang benerna. Gitu. Tuh boleh sesat. Jika nu manehna nu pang salametna. Nih di Quran dikatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Jadi kalau manusia menyesatkan orang lain, berarti dia mengambil haknya Allah. Justru dia yang sesat. Tidak boleh kita itu menghukumi orang lain. Apalagi menghukumi kebebasan berpikir. Karena kebebasan berpikir itu dijamin oleh undang-undang. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang. Kalau kita tidak suka perbedaan, berarti kita sudah melanggar hukum alam. Karena perbedaan diciptakan oleh semesta. Perbedaan itu fitrah.